Oh iya, ketutupan. Oke, baik. Kita ambil contoh pertama ini ya. Kromat, ion kromat ditambah ion oksalat menghasilkan ion Cr3+ dan gas CO2 gitu ya. Nah, langkah awalnya gini, supaya mudah kita pisahkan ya antara reduksi dan oksidasinya. Atau kalaupun kamu belum mengetahui itu reaksi reduksi dan oksidasi nggak masalah. Tapi kan perubahannya udah tahu bahwa di situ ada unsur Cr kan, cari yang ada Cr-nya juga kan. CrO4 2- gitu ya. Dia berubah menjadi Cr3+ gitu. Oke. Nah, ini kondisi asam. Ingat tadi yang kondisi asam. Yang kurang atom O, luas kanan ya, tambah H2O gitu. Oke. Sebanyak berapa? Ini mudah kita lihat, langsung terlihat di kiri jumlah oksigennya kan 4 nih. Nah, udah pasti dikali 4 yang ini. Dapat ya? Dengan menambahkan 4 molekul H2O, maka di kiri kan kekurangan atom H-nya kan sebanyak berapa? Kita udah nambahin 8 tuh. Maka di kiri juga harus ditambah 8 sebagai ion H+. Gitu. Oke. Nah, kita lihat. Hitung sebelah kiri dan kanan, Cr-nya udah sama jumlahnya, ya kan? Oksigennya udah sama 4, hidrogennya udah sama 8. Tapi ada yang masih berbeda, yaitu muatannya. Nah, yang di kiri kita totalkan, ya CrO4. Ini kan molekulnya 1 kan? Ya, jumlah ionnya 1. Nah, dikalikan -2, dikalikan muatannya nih. Jadi 1 ini dikali dengan muatannya ini. Ya, oh berarti ini -2 gitu ya, ditambahkan 8H+, berarti 8. Nah, ini jumlahnya harus sama di kanan. Di kanan Cr kan 1 buah nih, 1 dikali +3 ya, jadi tetap +3. Bagaimana dengan H2O? H2O ini tanpa muatan, berarti ini 0 ya. 0 karena H2O tanpa muatan. Nah, jumlah di kiri jadi 6, di kanan 3. Nah, mana yang harus dikurangi? Jadi pertanyaannya begitu ya, kalau kita mau menambahkan elektron, mana ruas yang harus kita kurangi? Nah, karena di kiri 6, di kanan 3, berarti ditambah, atau kan dikurangi 3 kan? Oh, berarti ditambah 3 elektron, karena elektron itu muatan negatif. Gitu. Nah, berarti ini tambah 3 elektron yang sebelah kiri. Oke, jelas sampai sini ya. Baik, sekarang kalau elektron ada di sebelah kiri tanda panah, oh berarti ini reaksinya reduksi, ya. Tulis saja reduksi. Nah, berarti yang satu oksidasi dong, nggak mungkin reduksi dua-duanya. Oke. Nah, sekarang reaksi yang kedua, setengah reaksi yang kedua adalah ion oksalat. Ingat oksalat ya. Menjadi CO2, gas CO2. Oke. Nah, ada satu langkah yang harus kamu ingat. Sebelum kita menambahkan H2O seperti di atas tadi, tambah H+, kita setarakan dulu atom yang menjadi teman oksigen itu. Gitu. Disamakan dulu jumlahnya. Di kiri coba. Di kiri kan C-nya ada 2 kan? Nah, di kanan baru 1. Kamu kali 2 nih di sini. Gitu. Ya. Sebelum kita lanjutkan. Begitu. Nah, sekali lagi temannya oksigen harus disetarakan dulu. Oke. Nah, dengan mengalihkan angka 2, lihat jumlah oksigen di kiri. Di kiri 4, di kanan oh ternyata udah sama gitu. Dengan mengalihkan angka 2 terhadap CO2 kan berarti kita sudah dapat oksigen sama. Nah, kalau oksigennya udah sama berarti nggak perlu langkah tambah H2O tadi. Karena jumlah C-nya udah sama, oksigennya sama. Nah, kita tinggal menghitung muatan di kiri ya. Ini kan 1 kali -2 nih. Sama dengan -2 kan? Di kanan 0. Nah, jadi -2 dan 0. Jadi pertanyaannya seperti yang tadi Pak Mus sebutkan. Mana yang lebih besar? Pasti 0 kan? Berarti yang lebih elektron ada di sebelah ruas yang lebih besar. Gitu. Jadi oksigen harus dikurangi berapa? Kan harus 0 harus dikurangi 2 kan? Ya.
Karena dikurangi 2 itu artinya ditambah 2 elektron, gitu maksudnya. Oke ya. Jadi elektron itu tambahkan pada ruas yang jumlah muatannya lebih besar. Ya. Oke. Nah, terlihat nih di sini jumlahnya ya. Sebenarnya nih angka-angka penambahan ini cuma langkah, artinya nggak harus terlihat ya. Bahkan justru tidak harus terlihat. Ya. Jangan terlihat, itu dicoret-coretan lah ya. Angka-angka yang tambah-tambah ini ya. Oke, kita jumlahkan ke bawah. Ya, elektron di kiri 3, di kanan 2. Seperti yang kemarin. Yang dilepas dan diterima harus sama. Karena 3 dan 2 cukup kita kali silang saja kan. Yang ini dikali 2. Nah, yang ini dikali 3. Ada yang bisa coret-coret. Nah, elektronnya karena sama coret. Nah, yang lainnya jumlahkan ke bawah. Ya, CR4. Karena dia dikali 2. Ya, reaksi pertama kan kali 2 nih. Ya, berarti kita dapat 2 CrO4. Ya kan? 2 min. Ditambah 16H+. Jumlahkan semuanya pokoknya yang ada di sebelah kiri panah. Nah, reaksi kedua C2O4 dikali 3 jadi 3 C2O4 2 min. Oke, sebelah kiri panah udah habis semua kan dengan yang kanan. Berarti di sini 3 dari reaksi pertama dapat 3 CR 3 plus. Waduh, sebentar harus dihapus dulu. Salah coret. Ada yang baru masuk nih. Maaf sebentar. Eraser. Kita lanjut ya. Ini baru satu contoh, masih ada contoh banyak ya. Nah, berarti di kanan tadi CR 3 plus ya 3 plus 2 CR 3 plus kali 2 ya. Itu bukannya harus 2 CR ya Pak? Kali 2 ya. 2 CR 3 plus salah lihat Bang. Ditambah 6 CO2 ya. Tolong perhatikan banget 6 CO2 ditambah 8 H2O ya kan. Jadi reaksi pertama dijumlahkan, reaksi kedua juga dijumlahkan ya. Sebelah kanan dijadikan 1. Oke. Supaya nggak penasaran ya, kita hitung aja muatannya. Di kiri min 4 tambah muatan kali koefisien ya 16 kali 1 16 ditambah min 6 gitu kan. Nah, ini harus sama nih. Berapa nih? Plus 6. Pak, salah ya. Sebentar deh. 16 3 2 oh 6 ini harus plus 6 benar ya. Sama nggak jumlahnya? Kanan kan 2 kali 3 ya. CO2 0 H2O 0. Betul sudah. Saya sama-sama plus 6. Itu kalau kita ragu ya untuk memastikan. Silakan di capture dulu. Kita ambil contoh yang kedua. Pokoknya sampai ngerti ya. Nah, ini juga di-record, nanti Pak Mus upload ya. Baik, kita lanjut. Yang kedua. Mana sih ininya? Ini nggak bisa pakai. Oh, dapat. Nah, sekarang ini. Ion dikromat Cr2O7 2- tambah Pb2+ menjadi Cr3+ dalam kondisi asam. Seperti yang tadi, kita pisahkan menjadi 2 reaksi ya. Pasti Cr ke arah yang ada Cr-nya dong ya, gitu ya. Itu langkah awalnya. Kita pisahkan nih berarti Cr2O7 2-, ion dikromat ini ya, berubah menjadi Cr3+. Udah. Kita selesaikan dulu nih ya. Yang kurang O, oh ya, sebelum lupa nih CR-nya di kiri ada 2 ya. Nah, ini kita kali 2 nih. Nah, gitu. Karena aku terlupa. Ini jumlah CR-nya 2, kita kali 2 dulu. Baru proses selanjutnya. Yang kurang atom O, berarti ruas kanan tanda panah itu kurang atom O kan? Sebanyak berapa? Nah,
ditambahkan H2O. Ingat kurang O tambah H2O. Sebanyak berapa nih? Di sini ada angka 7. Oh, pasti 7. Ya. Nah, dengan menambahkan 7 molekul H2O dapat H plus sebanyak H plus dapat H14 ya, H maksudnya. Oh, berarti di kiri tambah H plus. Dengan jumlah yang sama dong, ya kan? Karena kan nggak ada H. Nah, sebelah kiri nggak ada H, berarti sebanyak 14 kita tambahkan supaya jumlahnya sama. Oke? Nah, kalau dihitung-hitung jumlah atomnya sudah sama, CR-nya 2, O-nya 7 tuh. Hanya 14, tapi muatannya masih berbeda. Caranya, Pak ulangi ya. Ini CR2O7, ion dikromat kan ada satu buah nih, walaupun tidak tertulis ini kan satu nih. Kita kali dengan muatannya, ya. Muatannya itu -2. Oh, jadi ini -2, ya kan? Tambah 14 kali 1. Oh, tambah 14. Itu harus sama dengan kanan, gitu. Kanan 6. Nah, berarti dia kan di kiri ada totalnya 12 ya. Kanan 6. Mana yang harus dikurangi supaya jumlahnya sama? Berarti yang dikurangi kan kiri. Dikurangi berapa? Dikurangi 6 kan? Ya. Nah, dikurangi 6 ini maknanya kita tambahkan 6 elektron gitu. Karena elektron muatannya negatif. Oke. Oh, berarti kita dapat elektron sebelah kiri. Tanda panah, oh ini berarti reduksi. Enggak tuh, ya. Reduksi. Nah, sekarang kita lihat reaksi, setengah reaksi yang kedua. Ion Pb2+ timbal 2 jadi ion timbal 4. Nah, kalau kamu jumpai seperti ini kan tanpa oksigen kan, di kiri dan di kanan nggak ada oksigen. Wah, ini sih malah lebih mudah. Kita tinggal menyamakan muatannya, ya. Di kiri +2, di kanan +4 kan harus sama nih. Mana yang harus dikurangi? Berarti yang kanan. Dikurangi berapa? Kita harus kurangi 2. Itu sama juga kita menambahkan 2 elektron. Ya. Jadi kalau tanpa oksigen, tanpa hidrogen ya sudah malah lebih mudah. Oh, karena elektronnya ada di kanan, itu kan maknanya dia melepaskan elektron, berarti oksidasi gitu. Ya, kita jumlahkan. Samakan elektron yang dilepas dan diterima. Ini ada 6 elektron, ini ada 2 elektron. Setarakan, samakan. Oh, berarti yang ini dikali 1 gitu ya. Di kanan dikali 3. Kenapa kali 3? Supaya jumlah elektronnya sama. Sekali lagi ya. Supaya jumlah elektronnya sama. Ini bisa coret dong. Coret. Oke, kita jumlahkan ke bawah. Ya, ion dikromat CR2O7 -2 plus Pb2 plus, ya kan? Tambah yang kiri, pokoknya kiri tanda panah jumlahin ke bawah semua. H plusnya yang 14 dikali 1. Tuh. Nah, CR-nya jadi 2, CR3 plus, gitu kan? Tambah PB4 plus. Banyak berapa? 3. Jangan lupa kalikan 3 ya, karena dikali, yang bawah kita kali 3. Ditambah 7H2O. Supaya yakin, hitung aja muatannya ya. Kalau jumlah atom kan udah sama dari atas ya. Coba -2 kiri CR27 -2 tambah PB2 plusnya ada 1 buah jadi +2 ditambah 14. Itu harus sama dengan kanan. Ini 2 kali 3 6 ditambah 12. Benar. Yang PB kiri nggak dikali 3, Pak. Yang mana tuh? Oh iya. Untung pantasan itu. Nah. Oke ya. Jadi terkontrol kan? Oh, ada yang kurang nih berarti ya. Ini 6 ya. Yang sering liar gitu. Namanya banyak angka ya. Oh, pasti ada yang kurang nih ya. 6 tambah 12. Itu fungsinya pengontrolan di situ ya. Khawatir kita salah ya, menjumlahkan ya. Oke, kita hitung -2 tambah 2 plus 18. Oke. Setara ini. Jadi recheck itu perlu ya, Redok. Karena tadi khawatir ada yang terlewat. Oke.
Sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini masih ada contoh lain ya. Kalau yang ada yang masih belum mengerti, simak lagi ya. Oke, everybody, let's continue. Oke. Juga kalau ada yang kurang ngerti lagi, kita ada yang tambahan. Ya. Nggak ada pengurangan, tambahan pokoknya ya. Tambahan. Nah, ini nih ada kondisi bahasa nih, lebih seru nih bahasa ini ya. Sebenarnya ada dua cara nak ya. Tapi Pak Mus menemukan untuk cara yang lagi mudah adalah kita asamkan dulu baru dibasahkan gitu. Jadi artinya kita proses dengan proses asam seperti yang tadi baru dibasahkan ya, hasilnya memang berbeda. Karena ini kondisi basah. Bagaimana maksudnya? Nah, ikuti yang berikut, jangan kemana-mana ya. Pak Mus akan segera kembali setelah yang berikut. Ya. Mn. Nah, ini ion permanganat namanya ya. Ada ion permanganat, ada ion manganat gitu. Permanganat maksudnya Mn ini biloksnya tertinggi yaitu +7. Biloksi Mn +7. Kalau di manganat dia +6 karena 2 min MnO4-nya. Oke. Nanti kita pelajari lagi. Nah, MnO2. Yang seperti Pak Mus katakan tadi, kita basahkan dulu, kita asamkan dulu. Artinya proses asam yang seperti yang tadi. Kurang O tambah H2O, ingat kan? Di kiri oksigennya 4, di kanan 2. Yang kurang atom oksigen kan sebelah kanan, tambahkan H2O. Gitu. Gampang banget sih Pak, nggak ada yang susah lagi Pak. Wah, pasti ada yang bilang gitu. Gampang ya. Nah, dengan demikian kita sudah dapat jumlah oksigen di kiri 4. Nah, ini kan baru 2. Nah, ini kurang nih. Supaya sama ini kali 2 H2O-nya gitu. Kenapa kali 2? Supaya dapat oksigennya 4 karena udah ada 2 kan? Nah, berarti di kiri kurang H tambah 4H+ gitu, kayak tadi aja. Nah, udah sama semua jumlah atomnya, H-nya 4, O-nya 4. Sekarang muatannya ya. Ini seperti walaupun tidak tertulis sebenarnya angka 1, ini -1 tambah 4. Harus sama dengan kanan, kan? Oh ini 0, ya kan? 0, ini juga 0 nih H2O tanpa muatan. Oke. Nah, di kiri dapat berapa nih? +3 kan? Supaya sama, berarti yang besar harus dikurangi. Ya, yang lebih besar kurangi. Dikurangi berapa? Kurangi 3 kan? Oh, berarti tambah -3, gitu kan? Ini maknanya ditambah 3 elektron. Oke? Nyambung ya? Sekarang lihat yang Ni. Proses pembasahan nanti di terakhir ya. Nikel menjadi ion nikel Ni2+. Tanpa oksigen, tanpa hidrogen berarti cukup kita tambahkan elektron di sebelah kanan. Kenapa 2? 2 elektron karena di kiri kan 0 kan? Ini 2. Nah, ini harus dikurangi 2 supaya jadi sama-sama 0. Oke? Kita jumlahkan ke bawah. Nah, di kiri 3 elektron, di kanan 2 elektron. Karena di kiri elektron berarti dia reduksi, yang ini oksidasi. Tuh, Pak Mus ulang-ulang ya supaya kamu nggak lupa bahwa elektron di kiri itu menerima elektron. Ya. Atau reduksi. Oke, lanjut. Ini kita kali silang ya. Yang ini dikali 2, ini kali 3 supaya elektronnya tercoret habis coret, ya kan? Nah, hasilnya jadi 2 MnO4- ditambah 8H+, tolong lihat kalau Pak Musalah nulis tolong dikoreksi. Tambah 3Ni menghasilkan 2 MnO2+, ya kan? 3 Ni2+ tambah 4H2O. Mungkin ada di antara kamu ada yang bertanya-tanya dalam hati tapi malu untuk mengungkapkannya ya. Pak, kalau H2O-nya taruh di tengah, boleh saja, nggak apa-apa. Artinya selama dia satu ruas, no problem. No problem. Boleh nanya nggak, Pak? Boleh, jawab juga boleh. Saya baru dari toilet, saya baru balik dari toilet. Itu kenapa dikali 2 kali 3, Pak?
Oh ya, toilet tetangga atau toilet rumah sendiri? Sendiri pas habis BAB, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Gini, kenapa dikalikan? Gini, elektron ini kan kalau kamu dapatkan elektron sebelah kiri tanda panah yang Pak Mus coret nih, ya. Ini kan berarti menerima kan? Elektron reduksi nih proses. Kalau elektron sebelah kanan berarti melepas, ya. Elektron yang diterima dan dilepas itu harus sama gitu loh. Seperti yang redok kemarin ya. Kan 3 sama 2 ya, kali silang aja kan. Kali 2 kali 3 gitu maksudnya ya. Supaya elektronnya sama, supaya tercoret habis, coret. Nah, tercoret baru jumlahkan, sebelah kiri jumlahkan semuanya ke bawah, sebelah kanan tanda panah jumlahkan ke bawah. Oke? Nah, ini kan kondisi asam nih kita. Yang ditanyakan kondisi basa, baru kita basakan. Maksudnya apa? Nah, berarti kita tambahkan dengan OH-. Jumlah OH- yang kita tambahkan sebanyak jumlah H+. Yang ada H+ di sebelah kiri kan? H+ ya. Atau kalau ada H+ di kiri dan di kanan, lihat H+ yang terbanyak itu patokannya ya. Nah, ini kan 8 H+ nih di kiri ya. Oh, berarti reaksi di kiri kita tambahkan 8 OH-. Sekali lagi ya. Kenapa 8 OH-? Karena H+-nya ada 8, oke? Dalam reaksi kimia itu harus seimbang kiri dan kanan. Ketika kita nambahkan OH- di kiri 8, maka di kanan juga harus ditambahkan 8, ya. Nah, sebentar ya. Yang kanan juga harus kita tambahkan 8 OH-. Oke. Nah, H+ ketemu OH- itu jadinya H2O gitu. Jadi reaksi hasil akhirnya jadi 2MnO4- ditambah H+ sama OH- udah bergabung ya, jadi 8H2O gitu loh. Ditambah 3Ni menghasilkan 2MnO2 tambah 3Ni2+ kan, tambah 4H2O, panjang amat ya, 8 OH- ya kan. Nah, sekarang kiri dan kanan ada yang sama nggak? Ada kan, yaitu H2O-nya. Nah, ini kita sederhanakan, ini sisa 4, yang kanan habis itu loh. Oke. Gimana? Nah, hasil akhirnya sederhanakan. Sebenarnya itu udah selesai. Kamu buat begitu udah benar ya. Artinya dicoret saja angkanya sudah kelihatan. Tapi supaya lebih rapi, nah ini hasilnya. Plus nanti baru terakhir kita hitung muatannya ya. Sama belum gitu. 3Ni ini kayak puzzle gitu ya. 2M harus teliti, MnO2 plus 3Ni 2+ tambah OH-, 8 OH-. Nah, terakhir kita hitung muatannya di kiri. Ya. 2 MnO4- jadi minus 2 H2O tanpa muatan kan 0. 0, Ni juga 0. MnO2 itu 0. Plus ini 3Ni2+ berarti 6 plus min 8. Sama kan tuh? Selesai. Gitu ya. Jadi sekali lagi, untuk kondisi basa kita asamkan dulu. Baru dibasahkan. Ya. Oke, capture dulu. Silakan. Ada yang mau bertanya sebelum dilanjut? Boleh. Jangan malu nanya ya. Tanya aja. Kalau sudah ada gambaran ini di capture dulu, foto. Nah, Bapak lanjut dulu yang basah ya biar nyambung nih. Kok ini nggak langsung ya. Langsung contoh ke, nah ini basah lagi nih. Ini kondisi basah juga ya. Nah, bagi kamu-kamu yang belum mengerti silakan perhatikan kembali. Bapak akan jelaskan kembali dengan teori dalam suasana basah. Baik, jangan kemana-mana perhatiannya ya.
Tolong HP-nya diletakkan dulu ya. Perhatikan supaya kamu menjadi mengerti. Pak Mus akan jelaskan dari awal ya. Langkah pertama, pisahkan antara dua reaksi. Jelas, lihat aja unsur yang sama. Di sini ada BI dengan ketemu BI, berarti ini dia setengah reaksi yang pertama. BI bismut ya. BI 2O3 bismut 3 oksida menghasilkan bismut berapa nih? 5 ya. BI O3 min ya. Nah, sekali lagi kita asamkan dulu ya. Nah, kalau kamu lihat seperti ini seolah-olah jumlah oksigennya udah sama kan? Wah, 3 diapain lagi nih gitu. Nah, jangan lupa temannya oksigen samakan dulu tuh ya. Samakan dulu kan temannya oksigen ada 2 BI ini di kanan 1. Nah, jangan lupa ini kali 2 nih. Nah, ketika dikali 2 kan terlihat tuh, oh ternyata jumlah oksigennya di kiri 3, di kanan 6, ya kan? Ingat diasamkan dulu. Kurang atom O ditambah H2O, ya kan? Karena kita menyamakan jumlah oksigen, ya. Di kanan kan oksigen 6 nih, ya. Di kiri kan harus 6. Di BI2O3 sudah ada 3, berarti kan kurang 3. Nah, H2O-nya kita kali 3. Kenapa kali 3? Supaya dapat oksigen 3 juga, jadi totalnya 6. Sama kan? Oke. Dengan menambahkan 3 molekul H2O berarti kita menambahkan H. Di sebelah kiri 6 atom H. Di kanan tidak ada sama sekali. Oh, berarti tambah H plus. Sebanyak berapa ya? Sebanyak 6. Ya. Oke, anak-anak. Kamu lihat sekarang jumlah muatannya sekarang. Ya. Di kiri muatannya berapa? Ini 0 ya, B tanpa muatan, H2O juga 0. Nah, di kanan minus 2 ya kan, tambah 6. Berarti kanan masih lebih besar kan? Ya. Ingat elektron tambahkan pada ruas yang lebih besar. Karena supaya sama, maka kita harus tambahkan dengan angka min 4. Nyambung maksudnya kan ya? Kenapa tambah min 4? Karena harus supaya sama dengan kiri. Oh, berarti menambahkan 4 elektron. Karena minus 4. Ya. Udah dapat tuh. Supaya teliti lagi kita hitung. BI-nya 2. Udah, ya kan? Hanya 6 sudah sama. Sekarang yang satu lagi. BrO min. Ya, hipobromid menjadi Br min. Oke. Nah, ini jumlah Br udah sama, tinggal oksigen kita samakan kan? Kurang O ditambah H2O. Gitu bukan? O-nya 1, udah pas nih. Berarti kita cuma menyamakan jumlah H, ya kan? Di kanan ada 2 buah H, di kiri berarti tambah H plus. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Oke. Sekarang tinggal hitung muatannya. 1 kali min 1 jadi min 1. Sebelah kiri ya kita jumlahkan. Tambah. Oh, IP1 udah ada yang masuk ya? Masih lama ya? Ntar aja ya. Ini tambah 2, ya kan? Nah, tambah 2. Sama dengan, gitu ya. Di kanan, 1O ini min 1. H2O tanpa muatan kan 0. Kan? Nah, sekarang pertanyaannya, yang lebih besar mana sih? Ini 1, ya kan? Ya ini min 1. Mana yang harus dikurangi? Berarti yang dikurangi kan kiri. Dikurangi berapa supaya jadi min 1? Dikurangi 2 kan? Atau ditambah minus 2 supaya sama. Oh, berarti ini ditambah 2 elektron. Oke. Kita jumlahkan ke bawah. Lihat. Elektron di kiri 2. Dilepas ya. Oh ya, kita tulis sebelum lupa. Di kanan berarti ini oksidasi. Karena elektronnya sebelah kanan. Berarti dia melepas elektron. Nah, yang di sebelah kiri berarti reduksi. Sebelah kiri tanda panah elektronnya berarti reduksi. Ya, reaksi tersebut. Nah, 2 dan 4.
Nah, gimana mencari KPK-nya? Jangan dikali silang, terlalu banyak elektronnya ya. Ini dikali 1 gitu ya, yang ini dikali 2 gitu ya. Jadi nggak harus dikali silang ya. Nah, nanti kan dapat jumlah elektronnya sama, ini coret, jumlahkan ke bawah. Jadi Bi2O3 harus teliti banget ya. Ditambah 2BRO min. Ditambah 2H plus, ya kan? Ditambah lagi, yang sebelah kiri semua ya, 3H2O. Kanan, ya. 2BiO3 min ditambah 2BR min ya, ditambah 6H plus ditambah 2H2O. Nah, supaya nggak ragu-ragu, kita jumlahkan nih ya. Ada yang salah nggak? Muatan sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau kiri plus 2 kayaknya. Ada yang salah. Oh, kamu salah. Ini harusnya 4H plus ya. Nah, jadi terkontrol tuh. Muatannya di kiri min 2 ditambah 4 plus 2 ya. Di kiri, kanan minus 2 ditambah min 2 lagi ditambah 6. Plus 2 ya, pas ya. Nah, sekarang ini kondisi asamnya. Kita harus basah, kita basahkan. Tambahkan OH- sebanyak jumlah H plus yang terbesar. Maksudnya gini. Di kiri H plusnya berapa? 4 ya. Oh, maaf. Salah. Tambahkan OH- sebanyak, supaya tercoret ya. Sebanyak supaya habis. Sebentar. Kita tambahkan. Nah, ini berarti ditambah 6 OH-. Ini harus 6 OH-. Sebanyak ya, terbesar ya. Baik. Berarti di sini atau gini deh, supaya lebih gampang. Langkahnya kita coret dulu ya. Ion yang sama coret dulu supaya nanti sisanya jelas. H plusnya di kiri habis ya. Di kiri habis, di kanan sisa 2, itu maksudnya ya. 2. Di kiri H2O, kan 3H2O, di kanan 2H2O. Yang ini coret habis, yang ini sisa 1 H2O. Jadi hasil akhirnya yang asam tadi, Bi, ini belum kita basahkan ya. 3 tambah 2 BRO min tambah H2O ya. Kasih ruas space kosong supaya mudah nanti. Terus 2BiO3 min ditambah 2BR min ditambah 2H plus ya. Oke. 2H plus ya. Karena sudah tercoret nih 6 dan 4 sudah tercoret ya. Sisa 2H plus di kanan ya. Nah, tambah OH- sebanyak jumlah H plus. Oh, berarti di kanan kita tambah 2 OH-. Berarti di kiri juga ditambah 2 OH- gitu. Oke. Nah, nanti hasil akhirnya memang panjang ya. Bi2O3 ditambah 2BRO-. Nanti kalau sudah terbiasa kamu bisa gunakan cara lebih cepat ya. Ini supaya ngerti dulu ya. Jadi agak perlahan Pak Mos jelaskan. 2BiO3 min plus 2BR min. Nah, H plus dan OH min gabung jadi 2H2O. Oke. Nanti di kirinya habis, di kanan sisa 1. Nah, oke, ada yang salah. Lagi-lagi dicek dengan muatan ya, supaya tidak salah. Di kiri berarti minus 2 tambah minus 2 ya.
Jadi kiri muatannya min 4, totalnya di kanan juga min 2 tambah min 2, berarti min 4. Gitu ya. Ini Pak Mosikor, nanti bisa diulang lagi ya. Ya kan Pak Mus upload di YouTube, ya linknya nanti di Elabs. Oke, terakhir setelah ini latihan. Ya. Itu H2O yang terakhir kenapa dicoret? Di kiri ada H2O. Kan sama. Kan dalam reaksi kimia nggak boleh ada yang sama ya. Nah, yang di kiri kan 1 tuh, di kanan 2 ya. Yang di kiri habis, di kanan sisa 1. Oke. Nah, Bapak pikir satu contoh lagi akan lebih jelas. Nanti kalian download soal UKBM kegiatan belajar 2 dan tidak harus selesai hari ini. Itu Pak Mus kasih jangka waktu seminggu ya. Tapi harus dikerjakan ya. Ya. Oke. Dan minggu depan ada kuis sedikit lah ya untuk melihat kesiapan kamu. Oke. Lanjut ya nomor. Nah, Bapak pikir kalau kita bahas satu lagi akan jelas. Nanti kalian latihan soal. Nah, mumpung Pak Mus masih di sini kan, sananya nanti. Jadi bagusnya sih dikerjakan sekarang. Sebentar. Nah ini. Nah ini juga kondisi basah ya. Karena kalau belajar kondisi basah kan kondisi asam sekalian ya berarti kan. Oke, kondisi basah sekarang. Pastilah di sini Zn menjadi ZnO2 2-. Oke. Kamu nggak usah, kalau cara setengah reaksi nggak usah hitung biloxnya ya. Cukup tadi caranya. Kurang O tambah H2O. Sudah expert lah kamu udah. Berapa contoh ya? O-nya sebanyak 2. Oke. Kurang H ditambah H+. Ini kondisi basah juga maksudnya ya. Nah. Kurang H tambah H+. Sebanyak 4. Oke. Sekarang hitung muatannya. Di kiri kan tanpa muatan ya. Di kiri 0 semuanya. Di kanan min 2 ditambah 4. 2 kan supaya 0 tambah minus 2. Oh berarti ini tambah 2 elektron. Oke. Elektron di kanan, oh berarti ini oksidasi. Itu ya supaya komplit. Terus ion nitrat NO3- berubah menjadi molekul amoniak. Nah, mana yang kurang O? Oh, sebelah kanan kan? Kurang O tambah H2O. Oksigennya 3 tuh. Udah kali 3 aja. Oke. Nah, berarti kan di kiri kurang H+ kan? Kurang H ya. Nah, jangan lupa NH3 ini punya 3H nih. Ya. Pak. Ya. Pak. Ya. Itu Razi IPA 1 minta di-accept. Oh. Pak. Udah. Udah, makasih Pak. Ada berapa lagi? Oh, IPS. Wes nanti aja IPS ya. Marenza dah. Oke, lanjut ya. Nah, kurang H tambah H+ ya. Sebanyak berapa H+-nya? Berapa nih? 3 tambah, ini 6 ya H ya. 6 tambah 3 jadi 9 tuh. Jangan lupa 9 berarti. Gitu. Ya. Oksigen udah sama, hidrogen udah sama. Oh, tinggal muatannya. Ini kan min 1 tambah 9. Di kanan, tanpa muatan apa-apa ya. 0. Oh, ini supaya 0 juga ditambah min 8 ya kan. Oh, berarti tambah 8 elektron. Nanti dalam ulangan sih ini yang coret-coretan di benar-benar dicoretan di di kertas esainya nggak usah muncul angka-angka yang itu ya. Ini reduksi elektron sebelah kiri kan. Yang ini elektronnya 8, ini 2. Berarti gimana KPK-nya? Yang ini dikali 4, yang ini dikali 1 supaya dapat elektronnya sama.
Elektron bisa coret, ya kan? Jumlahkan ke bawah 4Zn tambah NO3 min yang kita tambah H2O-nya jadi 8 ya, 8 H2O gitu ya. Terus tambah sebelah kiri semua 9H plus menghasilkan ya kanan 4ZNO 22 min ditambah 16H plus ditambah NH3 ditambah 3H2O. Nah, terus supaya terkontrol ya muatannya udah sama belum ya? Lihat ya. Kiri min 1 tambah 9 ya. Kan 9 nih. Oh jadi 8. 4 kali minus 2 yang kanan nih. 4 kali minus 2 min 8. Tambah 16 kali 1 tambah 16. Sama ya? 8. Oke, baru sekarang kita coret nih yang sama nih supaya nggak kagok ya. Di kiri H2O ada 8, di kanan 3 ya. Nah, 3 itu yang 3 habis ya, kan 3 habis nih. Yang kiri sisa 5. Sekali lagi, kenapa sisa 5? Di kanan ada 3 H2O. Oke, karena H plus. H plus di kiri ada 9. Di kanan ada 16. Jadi yang 9 habis, coret. Nah, 16 dikurang 9, 7, gitu ya. Oh, berarti kita dapat ini 4Zn tambah 1 buah NO3 min tambah 5H2O. Ini masih kondisi asam ya. Menghasilkan 4ZnO22 min plus 7H plus nah, ditambah NH3. Oke. Sekarang kita basakan baru nih terakhir. Nah, basakan sekali lagi tambahkan OH minus dengan jumlah yang sama ya. Patokannya adalah H plus. Ya. H plus di kanan berapa H plusnya? 7 kan? Ya. Berarti segitu juga kita tambahin OH min gitu. Nah, karena di kanan kita tambahkan OH min sebanyak 7, kiri juga gitu. Harus tambahkan angka yang sama, ion yang sama ya. Oke. Dengan demikian nanti kita dapatkan ya. Sengaja Pak Mus tulis lagi nih. Nanti kalau kamu udah expert mah nggak usah sepanjang ini nulis. NO3 min plus 5H2O gitu ya. Plus 7OH min menghasilkan 4ZnO22 min. Nah, 7H plus ketemu 7OH min jadilah 7H2O plus NH3. Oke. H2O. Lihat ada yang sama? Masih ada yang sama ya? Nah, berarti yang sedikit ini H2O di kiri habis ya. Di kanan sisa 2. Udah. Oke. Sekali lagi untuk meyakinkan hitung muatannya. Oh di kiri min 1 tambah min 7 minus 8 ya. Di kanan min 8. Udah selesai. Ya. Baik anak-anak itu yang Bapak jelaskan ya terkait penyetaraan reaksi dengan cara setengah reaksi. Nah, mungkin juga ada yang bertanya, ini kan dari awal sampai akhir kan soalnya dalam bentuk ion ya, soal-soal ion ya. Ada ionnya gitu maksudnya. Bisa nggak dalam bentuk molekul yang utuh tanpa ion? Bisa. Tapi yang utuh, yang tidak dalam bentuk ion itu lebih efektif kalau menggunakan perubahan bilang oksidasi, lebih efektif. Pakai cara setengah reaksi bisa, tapi dia harus dipecah dulu. Ya. Ini dan mumpung masih ini ya, kamu masih memperhatikan.
ini Bapak apa? Stop dulu share-nya ya. Sekarang di capture. Pak Mus ambil contoh ya. Ini kan untuk latihannya silakan di dalam seminggu ini ya. Ini full Pak Mus mau jelaskan dulu. Nah, stop share dulu ya. Silakan di capture. Yang dimaksud tadi apa? Pakai PBO dan setengah reaksi. Oke. Pak Mus akan share yang pakai whiteboard ya. Nah gini. Maksudnya apa? Contoh tadi dari awal kan tadi contoh soalnya adalah soal untuk reaksi ion ya. Sekarang bagaimana misalnya gini. Cu gitu kan tambah gimana kalau yang utuh gini bukan dalam bentuk ion ya. Cu NO3 2 kali plus gitu ya. NO plus H2O gitu. Nah ini solid, ini aqueous. Dalam soal biasanya sih komplit ada ini ya, ada aqueous. Nah ini gas, ya ini H2O liquid ya. Kalau kita menggunakan setengah reaksi, sebenarnya kalau cara PBO kemarin kan lebih mudah ya. Contoh gini, oh ini kan tinggal lihat nih, oh Cu gitu kan, Cu. Ini 0 ya kan. Oh ini NO3 min 1 kali 2, min 2. Supaya 0, Cu-nya di plus 2 gitu kan. Terus yang ini yang berubah adalah N-nya. Oh N-nya di kiri. 1, oksigen min 2 kali 3 berarti min 6. Supaya 0 kan berarti biloxnya N plus 5. Ya. Oh yang ini oksigen minus 2. Oh N-nya plus 2. Oke. Oh ini ternyata selisihnya 2 elektron. Ini 3 elektron. Supaya sama, ini dikali 3, ini dikali 2. Gitu kan? Naik jadi koefisien 3. Ini 2. Ya, ini 2. Oke. Oh N-nya di kanan sebenarnya ada 8. Nah ini ganti jadi 8. Dapatlah H-nya 8. Oh ini kali 4. Nah kan lebih efektif ya cara kalau yang komplit begini ya. Nah sekarang bagaimana kita gunakan setengah reaksi, bisa nggak? Bisa saja. Caranya gimana? Kita buat dalam bentuk ion. Berarti gini, kita pecah. Sebelum ada koefisiennya ya. Oh berarti Cu tetap Cu, H jadi H plus gitu ya. HNO3 pecah jadi HNO3. Gini. Terus nah, ini kan garam ya, dalam bentuk larutan dia juga terionisasi, Cu2 plus gitu. NO3 min. Gasnya molekul dia pasti, kalau gas molekul. Tetap dalam bentuk NO. H2O tetap dalam bentuk H2O karena tidak terionisasi. Oke. Nah, perubahannya mana? Ya, berarti terlihat tuh Cu menjadi Cu2 plus gitu. Udah setarakan. Kan nggak ada oksigen dan hidrogen, cukup tambah 2 elektron. Oh, berarti ini oksidasi. Nah, yang reduksi perubahannya apa? Oh, berarti NO3 seperti yang atas ini nih, ya. PBO NO3 menjadi NO. Oh, berarti perubahannya adalah NO3 min menjadi NO. Lantas bagaimana dengan H plus dan H2O? Ini abaikan saja karena dalam prosesnya nanti dia muncul nih, ya kan? H plus nanti muncul. Coba deh kita selesaikan ya. Ya, kurang O ditambah H2O, ya kan? Muncul tuh H2O. O-nya 3. Oh, ini baru. Pada NO kan cuma 1 nih. O-nya 3. Oh, kita butuh 2 H2O. Supaya dapat oksigennya 3 juga gitu. Oke. Sekarang bagaimana? Kurang H. Ya kan H-nya ada 8 nih. 4 di kanan kan? Di kiri nggak ada H, tambah 4 H plus. Dengan demikian elektronnya berapa? Lihat, nih kan 0 ya kan, tanpa muatan.
min 1 tambah 4. Supaya 0. Berarti tambah minus 3 kan? Oh, berarti tambah 3 elektron. Tuh. 2 dan 3. Nah, tambahkan yang ini dikali 3, yang ini dikali 2, gitu kan? Elektronnya coret. Coba deh. Pasti muncul angka 3 kayak di atas kan? Kali 3 nih. Oh, hasil akhir 3 Cu ditambah itu 2 NO3 min ditambah angka 8 muncul kan? 8H plus tuh muncul. Terus 3Cu2 plus, 3Cu muncul, ya kan? Terus apa lagi? NO 2, NO plus 4H2O juga muncul. Ini sudah selesai sebenarnya. Tapi kalau mau sempurna, nah kita kembalikan ke asal. Ini kan dalam bentuk ion nih, ya. Jadi memang kalau setengah reaksi dua kali pengerjaan ya. Udah, berarti kita kembalikan ke asal HNO3. Nah, NO3 itu di soalnya sebagai HNO3, kembalikan ke asalnya 3Cu. Nah, patokannya adalah yang terbanyak ya. Hanya kan 8 nih. Kalau kita tulis HNO3, nah kan baru 1 H-nya, berarti 8. Loh, kan tadinya N-nya cuma 2, Pak. Gitu. Kok jadi 8? Nah, sebentar. Gitu kan? Nah, Cu2 plus kembalikan ke asalnya, yaitu Cu, ya kan? NO3 2 kali, ya kan? 3 buah Cu. Nah, Cu harus 3 sesuai hasilnya. Coba deh. Ya, coba hitung N-nya dapat tambah berapa nih? Tambah 6 kan? Kembali ke asal tuh 2NO. Ujung-ujungnya sama juga akhirnya. Kita dapat N-nya 8 ya. Karena Cu kita gabungkan seperti soal tadi yang awal. Oke. Itu penjelasan dari Pak Mos ya. Artinya gini, kapan sih kita pakai PBO? Ya sesuai instruksi pengerjaan aja gitu. Tapi kalau soalnya dalam bentuk persamaan utuh, lebih baik pakai perubahan bilang oksidasi. Nah, kalau soalnya dalam bentuk ion misalnya ya, persamaan ion, nah lebih mudah setengah reaksi. Sebenarnya bisa dua-duanya digunakan gitu ya, tapi mana yang lebih efektif itu aja sih ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini silakan. Kelihatannya susah, tapi kalau udah sering kamu pasti ya expert ya.